Jalan-jalan ke Argentina, jangan lupa oleh-olehnya. Mau bikin podcast seperti Opsiana? Ini dia rahasianya. Bikin podcast yang update seminggu 2 kali itu gak mudah loh. Apalagi perlu riset dulu dan lain-lain. Tapi semuanya dimudahkan dengan bantuan Anchor yang memungkinkan gue rekam, edit, dan upload kurang dari 10 menit aja. Jadinya lebih terjamin deh konten gue terdelivery dengan baik. Itu dia rasa gue, jangan ragu buat pakai Anchor ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast. Seperti janji gue kemarin, gue pengen ngebahas salah satu topik yang gue dapatkan ketika gue ngikutin seminar-seminar di Tech Indonesia. Di episode kali ini gue pengen bahas tentang tips investment dari beberapa investor yang mengisi seminar-seminar di Tech Indonesia. Karena memang gue melihat beberapa seminar itu tentang investment. Meskipun pembahasannya di seminar yang berbeda, tapi topiknya masih mengarah kepada investment ya. Dan yang ngebahas pun orang-orangnya bisa dibilang punya nama yang udah kredibel di bidang investment. Dari beberapa seminar tersebut akhirnya gue rangkum ke dalam beberapa pembahasan di sini. Yang pertama itu tentang investment winter. Jadi apa itu investment winter? Jadi investment winter itu adalah sebuah masa di mana para startup itu kesulitan nih mendapatkan investment dari para investor karena para investor itu mulai memiliki banyak pertimbangan. Tentunya dalam hal ini pertimbangannya itu adalah perubahan tren, kemudian apakah valuasi dari startup itu worthy atau tidak. Kemudian yang lagi booming sekarang kayak resesi, pokoknya banyak hal yang diperhatikan oleh investor sebelum investment. Terlebih hal ini didorong karena pandemi kemarin sehingga membuat para investor itu harus berhati-hati mau letakin duit mereka di mana sehingga mereka itu bisa mendouble down investment mereka, bahkan kalau bisa triple, 4 kali, 5 kali, pokoknya berkali-kali lipat ketika mereka itu melakukan investment. Tapi mereka itu harus mempertimbangkan banyak hal baru setelah melihat fase-fase pandemi kemarin, di mana banyak startup yang juga ini kan akhirnya bangkrut. Jadi ada 5 poin yang gue catat terkait investment winter di sini ya. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana cara investor itu memandang apa aja sih ya dari startup yang ingin mereka investasikan duit mereka. Kalau zaman dahulu startup itu fokusnya kepada nilai valuasi mereka. Karena memang di saat itu kan startup tergolong sebagai private company, bukan company yang membuka laporan keuangan mereka. Sehingga yang bisa dilihat itu ya dari valuasi mereka itu sendiri. Sedangkan untuk public company itu, untuk bisa melihat nilai dari public company, mereka melihatnya dari sisi bagaimana mereka melakukan penjualan atau selling. Dan mungkin teman-teman udah tahu ya banyak startup itu yang punya nilai valuasi gila-gilaan belakangan, apalagi sebelum pandemi itu. Dan pertanyaan muncul ketika di pandemi, apakah valuasi dari startup tersebut itu worthy atau masuk akal? Belum lagi banyak startup dengan valuasi tinggi, mereka itu melakukan sebuah keputusan yang bisa dibilang membuat masyarakat itu panik ya, kayak melakukan PHK kemarin. Dan ternyata di situ barulah kelihatan nih banyak masyarakat tahu bahwa valuasi itu tidak mencerminkan cash perusahaan. Sedangkan untuk mempertahankan perusahaan itu butuh cash yang liquid. Makanya di sini ya para investor itu memberikan tips kepada perusahaan-perusahaan startup itu setidaknya mereka itu sudah punya semacam planning untuk menggunakan cash mereka alias planning cash flow minimal itu 36 bulan ke depan. Dan planning cash flow ini adalah planning dengan menggunakan uang cash perusahaan itu sendiri, bukan dari investment yang didapatkan ya. Karena menurut para investor itu dengan memiliki cash yang liquid, perusahaan itu bisa berganti dari defensive mode itu menjadi offensive. Apalagi ketika mereka itu sudah menemukan sebuah bisnis model yang baik untuk memonetize produk mereka. Nah, ketika mereka udah punya nih bisnis model dan cara untuk monetize, barulah disarankan untuk mencari investor.
Jadi fokusnya di sini diubah bukan pada valuasi lagi tapi kepada capital gain. Bahkan ya, pandangan dulu bahwa valuasi itu berbanding dengan growth sekarang berubah. Sekarang itu valuasi berbanding relatif dengan growth dan juga free cash. Lalu lanjut ke poin kedua, yang disarankan oleh para investor adalah untuk startup itu fokus on people. Mulai hire orang-orang yang punya startup mentality dan bukan fokus kepada jumlah orang yang bekerja di perusahaan startup tersebut. Lalu ubah juga nih fokusnya, bukan fokus meng-hire orang dalam jumlah yang besar, tapi fokus nge-hire orang yang memang punya kualitas. Karena tentunya dengan nge-hire orang dalam jumlah besar itu bisa menghabiskan cash dalam waktu yang cepat. Ini memang yang menjadi masalah di mana banyak startup itu yang melakukan hire gila-gilaan dengan jumlah gaji yang juga besar-besaran. Karena dengan punya jumlah karyawan yang banyak di sebuah startup itu, kemungkinan besar turnover-nya itu akan jauh lebih tinggi. Sedangkan kalau kita fokus ke jumlah orangnya sedikit tapi berkualitas, kita bisa fokus bagaimana nge-build orang ini satu persatu. Sehingga orang yang kita build ini lebih familiar dengan produk kita dan bisa memberikan semacam masukan terhadap pengembangan produk ke depannya nanti. Dan tentunya bisa mendorong deliver produk jauh lebih cepat ketimbang orangnya banyak sering ganti-ganti, toh jadinya orang perlu belajar lagi di produknya dari awal. Lalu poin ketiga adalah para startup ini udah harus memutuskan dari awal mereka itu pengen fokus startup mereka itu hanya di sisi regional saja atau fokusnya ke global. Dengan begitu bisa membuat strategi yang tepat untuk mendelivery produk mereka. Dan tentunya hal ini berpengaruh juga kepada penggunaan free cash yang ada ya. Lalu poin keempat adalah untuk startup yang bergerak di bidang B2C, mereka itu harus lebih fokus tentang memantau perubahan customer behavior karena itu terus berubah ya, dan itu yang menjadi challenge mereka. Sedangkan untuk startup yang bergerak di bidang B2B, mereka itu udah harus fokus di bagian automation. Mulai tuh hire talent yang fokusnya di teknologi untuk otomasi. Lalu poin kelima, nah ini poin yang memang bisa dibilang di highlight juga dan memang menjadi poin yang masih relevan sampai sekarang, di mana startup itu harus bisa untuk memenangkan market yang ada. Untuk itu harus diketahui bahwa sekarang itu startup masa monetize-nya itu semakin pendek. Artinya startup itu harus bisa cepat-cepatan mana yang bisa monetize duluan. Kok begitu? Karena kalau dilihat dari case-case sebelumnya, ada banyak startup yang memang awalnya itu bakar duit belum bisa monetize, lalu banyak melakukan promosi untuk get user, lalu mereka butuh waktu sampai 5-10 tahun baru bisa monetize dan mendapatkan profit. Tapi di case sekarang itu banyak startup yang udah bisa get user, kemudian udah bisa monetize, bahkan ada yang dalam 1 tahun saja sudah mendapatkan profit. Makanya para investor tentunya udah tahu dong ada case-case seperti itu dan menjadikan hal itu sebagai patokan dan referensi mereka. Jadi lo itu kalau buat startup harus bisa nge-get pasarnya, kemudian udah bisa monetize, dan paling penting itu ini sih katanya sih masih opsional, kalau bisa udah profitable juga baru cari investment. Oke, jadi itulah yang pengen gue bahas di episode kali ini, di mana ini adalah tips dari para investor yang udah gue rangkum terkait investment winter yang memang terjadi belakangan ini dan merupakan efek juga dari pandemi. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, terlebih teman-teman yang juga baru merintis ya. Karena di sini pun gue belajar dan juga menjadikan hal ini sebagai referensi gue dalam ngebangun bisnis gue ke depannya nanti. Well, thank you teman-teman. See you next time di episode selanjutnya dan mungkin di pembahasan topik lainnya. Halo semuanya, ayo follow akun sosial media Opsiana Podcast di @opsianamedia. Kalian bisa temukan di Instagram dan juga TikTok. Karena di sana akan banyak konten-konten menarik dan tentunya update terkait episode terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu, ayo cepat di-follow sehingga tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih dukungannya teman-teman, jangan lupa di-follow dan juga see you next time di episode lainnya.